Tidak usah lama-lama, mari kita langsung saja masuk ke episode 2 bersama dengan layar anime. Di awal cerita, Makoto terlihat sedikit kecewa setelah melihat bagaimana Shin menjadi seorang wanita dengan berbaju kimono. Karena tujuan Makoto membuat kontrak agar perjalanan Makoto lebih mudah dengan menaiki naga. Mendengar hal tersebut, Shin pun menjelaskan, jika kontrak 20/80, maka yang lemah akan berwujud menjadi seperti yang kuat. Dan dengan kata lain, Shin pun harus menjadi wujud menyerupai Makoto. Lalu cerita berpindah, di mana Shin mengeluarkan kabut. Di dalam kabut tersebut terdapat tempat yang bernama Demi-Plane. Tempat itu dikendalikan oleh Shin sendiri. Selepas itu, Shin dan Makoto pun masuk ke dalam Demi-Plane. Dan disinilah Shin merasa kaget, karena Demi-Plane menjadi tempat yang indah dan subur. Karena yang teringat oleh Shin, Demi-Plane adalah tempat yang gelap dan kosong. Pada saat itu, Makoto mencoba untuk mengecek seluruh Demi-Plane menggunakan kekuatannya. Hingga pada saat itu Makoto pun mengetahui bahwa tempat itu dibatasi oleh dinding kabut di segala sisi yang dibikin oleh Shin sendiri. Dan waktu pun berlalu, di mana para Highland Orc sedang mengadakan pesta. Di sisi lain terlihat di mana Shin sedang berbincang dengan salah satu orc. Dan Shin pun memberikan saran pada orc tersebut agar mereka mau tinggal di Demi-Plane miliknya, di mana tempat tersebut adalah tempat yang kaya dan subur. Waktu pun berlalu. Pada esok harinya para orc sudah siap untuk pindah ke tempat yang dibicarakan oleh Shin. Namun Makoto yang baru tahu pun terlihat khawatir karena takut ada tempat tersebut terdapat monster yang jahat. Lalu pada saat itu muncullah seorang anak kecil yang tak lain adalah cloning dari Shin, di mana anak tersebut berbicara pada Makoto bahwa ia akan melindungi para orc di sana. Beberapa hari kemudian, setelah para Highland Orc pindah di Demi-Plane, mereka langsung membangun tempat tinggal dan menjalani kesehariannya dengan damai. Sementara itu, terlihat Makoto yang sedang belajar ilmu sihir di dalam tenda yang ditemani oleh Shin. Tiba-tiba Shin pun pergi keluar tenda, namun meninggalkan ingatan Makoto yang baru saja dibacanya. Makoto pun melihat sebuah ingatan di mana ia sedang bersama orang tuanya. Lalu Makoto pun berpikir, jika orang tuanya berasal dari dunia ini, maka ia pun sekarang punya tujuan, di mana Makoto akan mengikuti jejak orang tuanya. Tak lama berselang, Makoto pun keluar dari tenda dan pergi untuk berjalan-jalan, di mana pada saat itu Makoto melihat dua orc yang sedang kesulitan untuk menebang sebuah pohon. Lalu Makoto yang melihat hal tersebut, ia pun langsung membantu orc tersebut menggunakan kekuatannya, dan Makoto pun menyembuhkan luka dari salah seorang orc. Sesaat setelah itu, Makoto yang telah duduk karena tangannya terluka, ia pun mencoba menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Namun ternyata kekuatan tersebut tidak bisa dipakai untuk dirinya. Tiba-tiba Shin pun muncul dari belakang Makoto dan membawa seseorang yang sedang terluka. Shin pun memberitahu kepada tuannya jika Demi-Plane sedang diserang. Kemudian Shin pun tak sengaja melihat jika tangan Makoto sedang terluka, dan Shin pun menjelaskan jika aroma darah dari tangan Makoto akan memancing monster itu datang. Tak lama kemudian datanglah seekor laba-laba raksasa yang menembus dinding Demi-Plane dan langsung menyerang Makoto. Lalu Makoto pun berbalik menyerang monster tersebut menggunakan sihir api yang mengenai tubuh monster tersebut. Tetapi ternyata monster mampu menyerap serangan sihir dari Makoto sehingga monster tersebut dapat meregenerasi. Makoto pun terus melanjutkan pertarungannya melawan laba-laba tersebut. Tetapi kali ini Makoto dalam keadaan terdesak sehingga Makoto pun hampir dimakan oleh monster tersebut. Makoto yang marah, ia pun langsung menyerang kembali dengan sihir api beruntun dan diakhiri dengan tembakan panah air. Kena. Setelah membuat monster tersebut terpental, Makoto yang kehabisan energi pun tiba-tiba pingsan. Dan ternyata laba-laba tersebut pun belum kalah. Ia pun kembali beregenerasi dan cepat laba-laba tersebut berlari ke arah Makoto. Shin yang melihat kejadian tersebut pun panik dan juga berlari ke arah Makoto. Namun sesampainya di sana, Shin pun melihat kalau laba-laba tersebut bukan untuk menyerang Makoto, melainkan ia menyukai Makoto. Nyam 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 nyam. Dan pada saat itulah Shin menyarankan kepada laba-laba tersebut
untuk melakukan kontrak dengan Makoto agar bisa hidup selamanya dengan Makoto. Mendengar hal itu, laba-laba hitam pun langsung setuju dengan melakukan kontrak dengan Makoto. Hingga pada akhirnya proses pengikatan kontrak selesai, monster laba-laba hitam tersebut berubah menjadi wanita cantik berambut hitam. Lalu bagaimana kisah perjalanan Makoto? Akankah sang laba-laba yang menjadi wanita berambut hitam tersebut akan menemani perjalanan Makoto dengan Shin? Kita tunggu di part selanjutnya. Terima kasih.